Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berjumpa, bersua dalam keadaan baik, diberikan kesempatan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut adalah tambahan kebaikan, tambahan keberkahan untuk kita sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yawmiyah karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan mengenai amalan-amalan sunnah ketika melaksanakan sholat malam, ya, yang mana tentu saja sebelumnya kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu melaksanakan sunnah atau melaksanakan sholat malam pada waktunya yang utama. Jadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya sholat malam itu waktunya tentu saja secara umum adalah mulai dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Namun ada waktu yang utama, ya. Kemarin penulis menjelaskan ada tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling utama, yang kedua tentu saja lebih rendah, dan yang ketiga ada tingkatan yang secara umum. Tingkatan yang pertama adalah yaitu tidur di separuh malam, kemudian bangun, ya, sholat di sepertiganya, kemudian kembali tidur di seperenamnya. Dalilnya sudah kita bacakan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahabul qiyam ilallah, bangun malam, salat malam yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti salat malamnya Nabi Daud, yaitu tidur separuh malam, kemudian bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Kemudian yang tingkatan kedua adalah bangun di sepertiga akhir malam, ya, di sepertiga akhir malam, ya. Dalilnya adalah karena ketika sepertiga akhir malam, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka ini adalah tingkatan yang kedua, yaitu melaksanakannya di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang tingkatan yang ketiga adalah bangun di awal malam atau di bagian manapun yang mudah untuknya dia bangun, ya, yang mudah baginya untuk melaksanakan sholat malam. Mungkin tidak di yang sepertiga, ya, setelah setengah malam, atau di sepertiga terakhir, mungkin di awal, ya. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga. Jadi itu adalah sunnah atau amalan sunnah yang pertama, yaitu melaksanakan sholat malam di waktunya yang paling utama. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua. Berkata penulis hafizallahu ta'ala di sini, yang kedua adalah as-sunnatu an yaquma bi ihda asyrata raq'ah. Sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat malam itu sebanyak 11 rakaat. Jadi di sini penulis, ya, setelah membahas kaitannya dengan waktunya, maka selanjutnya adalah jumlah rakaatnya. Berkata penulis di sini, hadal akmalu, inilah yang paling sempurna.
Apa dasarnya? Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menambahkan, melebihkan, baik ketika di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun, melebihi 11 rakaat. Ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka di hadis ini jelas kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat malam sepanjang tahun, baik Ramadan kata Aisyah ataupun di luar bulan Ramadan, ya, maka beliau sholatnya adalah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka berarti ini menunjukkan sesuatu memang yang sering dilihat oleh Aisyah, karena Aisyah sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ketika dilihat sholat malam oleh Aisyah itu dihitung nggak pernah lebih dari 11. Ini yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka menunjukkan yang paling utama adalah memang itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Wa warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 13 raka'atan. Dan juga datang hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat malam itu sebanyak 13 rakaat. Warawa Muslimun fi sahihihi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan hadis Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di malam hari sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau melaksanakan witir dari 13 tersebut sebanyak 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk, duduk tahiyat sama sekali kecuali hanya di rakaat terakhir. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa jaa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu pula datang dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, "Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailah 13 rakaatan, thumma nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau pada malam hari, di malam tersebut beliau sholat sebanyak 13 rakaat. Kemudian setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tertidur. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka ini menunjukkan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat umumnya adalah 11 rakaat. Namun pernah juga lebih 13 rakaat. Ya. Pernah juga kurang dari 11 rakaat. Ya. Maka menunjukkan memang tidak ada bilangan yang harus begitu, ya, harus 11 tidak, ya. Dan inilah yang rajih bahwasanya memang tidak ada batasan bagi sholat malam, ya. Batasan minimalnya ya 1 rakaat witir, ya. Maksimalnya maka Rasulullah SAW tidak pernah membatasi harus sekian rakaat, ya. Namun tentu saja Rasulullah SAW beliau sholatnya adalah 11 rakaat, tapi ya jangan tanya panjangnya, bagusnya, khusyuknya luar biasa. Ya. Makanya para sahabat atau kita mungkin yang tidak sanggup seperti itu, maka kita pun ya menambah rakaatnya. Memang tidak bisa sepanjang beliau, tidak bisa sebagus beliau, maka kita tambah rakaatnya pun itu adalah tidak mengapa. Namun sekali lagi, memang yang senantiasa dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah kebanyakannya melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Waqtalafal ulama'u fi raka'ataini fi riwayat salasa asyrata. Para ulama berselisih
tentang 2 rakaat di dalam riwayat-riwayat 13 rakaat. Jadi 13 rakaat berarti kan kelebihan 2 rakaat dari yang 11. Nah, kelebihan 2 rakaat ini apa? Ya, maka para ulama ini berbeda pendapat. Li'anna Aisyata akhbarat bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu ala 11 rakaat. Karena Aisyah tadi menjelaskan di dalam hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi, beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW nggak pernah menambahkan, melebihkan lebih dari 11 rakaat, nggak pernah. Baik Ramadan maupun malam-malam selainnya. Ya. Lalu yang 2 ini apa? Maka para ulama berbeda pendapat. Faqilahuma sunnatul isya, ada yang mengatakan, oh itu adalah sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi beliau sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian nambah 11 jadi 13. Waqilal muradu biha sunnatul fajri. Begitu pula ada yang berpendapat dikatakan bahwasanya maksudnya adalah 2 rakaat tersebut 2 rakaat qobliyah subuh. Karena di beberapa riwayat beliau sholat 11, selesai witir, beliau bangkit lagi sholat 2 rakaat. Ya. Maka ini pun menjadi dalil bahwasanya boleh setelah witir sholat lagi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 11, sudah selesai 11 sudah witir, beliau nambah 2 lagi. Ya. Maka boleh saja misalnya seseorang sholat witirnya di awal malam, dia sudah witir misalnya 3 rakaat, terus tidur, malamnya bangun, ingin sholat lagi silahkan. Yang penting jangan witir lagi. Ya, boleh sholat 2, boleh silahkan. Ya, itu diantara dalilnya. Ya. Waqilahuma rak'atani khafifatani, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bihima salatal lail. Dan dikatakan bahwasanya 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat ringan. Yang mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membuka salat malam beliau dengan 2 rakaat yang ringan tersebut, yang ringkas. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang akan dalam hadis yang akan kita baca insyaallah selanjutnya. Warajjahahu Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Maka ya, yang paling utama adalah tentu saja bagaimana Rasulullah SAW beliau melaksanakan paling sering adalah 11 rakaat. Maka ini yang paling utama. Namun sekali lagi ya, bukan berarti tidak boleh kurang dari itu. Ya. Misalnya aduh saya ngantuk Ustaz, kuatnya cuma 5, silahkan. Ya. Ada pula yang menambahkan ya, lebih dari 11, maka wallahu ta'ala alam, ya, itu pun adalah diperbolehkan karena Rasulullah SAW pun tidak pernah melarang atau membatasi hal tersebut. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama kita, para sahabat, ya, para imam. Mereka pun ya, melaksanakan terkadang sholat lebih dari 11 rakaat. Ya. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, mereka sholat ya, dengan jumlah rakaat yang demikian banyaknya. Bahkan Imam Ahmad, kata putra beliau, Imam Ahmad, ya, ketika di 10 malam terakhir sholat dengan jumlah yang sudah tidak bisa dihitung lagi, saking banyaknya, ya, saking ya, banyaknya. Wal azhar, dan yang lebih kuat menurut penulis di sini, wallahu a'lam, anna hadza min babi tanawu'il witri, bahwasanya ini adalah termasuk bab tanawu'il witri, yaitu tanawu, ya, beberapa jenis, beberapa bentuk witir. Ya. Fal ghalibu min witri sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutir bi 11 rakaah. Yang umumnya witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam beliau adalah beliau salatnya sebanyak 11 rakaat. Wa kana yutiru ahyanan bi 13 rakaah, namun terkadang juga beliau salat 13 rakaat. Wa bihadza najma'u bainal ahadisil waridah, maka dengan cara inilah kita bisa mengumpulkan hadis-hadis yang datang kepada kita. Ya. Artinya ketika Aisyah mengatakan Nabi SAW nggak pernah nambah dari 11, yaitu yang Aisyah lihat memang. Ya. Namun bukan berarti kemudian Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan 13 maka itu tidak benar.
Ya. Artinya semuanya pernah memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu adalah yang kedua tentang jumlah rakaatnya. Yang paling utama 11, itu yang paling sering beliau lakukan. Beliau juga pernah sholat 13 rakaat, juga pernah kurang dari itu. Ya. Maka yang paling utama adalah sholat malam sebanyak 11 rakaat. Kemudian yang ketiga, minas sunnati an yastaftiha sholatal laili bi raka'ataini khafifataini. Di antara amalan sunnah adalah dengan membuka sholat malam dengan melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, artinya tidak panjang. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili li yusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam, maka beliau membuka salat beliau dengan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringkas. Hadis sahih riwayat Muslim di dalam sahih beliau. Maka ini adalah dalil ketika kita memulai sholat malam, itu jangan langsung panjang. Ya. Namun kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, yang bacaannya pendek begitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyiapkan diri, menyiapkan baik fisik maupun jiwa kita. Ya. Karena orang itu butuh bertahap. Ya. Ketika dia memulai sesuatu, dia mulai dengan bertahap dulu, pemanasan. Nah, itu istilahnya. Ya. Apakah 2 rakaat ini 2 rakaat yang terpisah? Maka itu kembali kepada memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama kita. Ya. Namun wallahu ta'ala memang 2 rakaat ini bukan 2 rakaat yang terpisah, dia termasuk rangkaian sholat malam. Ya. Karena memang sholat yang dilakukan di malam hari. Ya. Jadi bukan sholat khusus, sholat iftitah atau apa, enggak. Dia adalah sholat malam, cuma diringkas itu saja bedanya. Ya. Cuma apa? Dia diringkas, diringankan begitu. Jadi pengkhususannya itu bukan pembukaannya, enggak. Pengkhususannya adalah pada ringkasnya itu, pendeknya itu. Ya. Makanya ketika kita sholat malam, jangan langsung Allahu Akbar, langsung surat Al-Baqarah misalnya. Ya, padahal kita masih gelir begitu ya. Ketika langsung panjang bisa-bisa nanti geblak misalnya. Ya, maka dimulai dengan apa? 2 rakaat yang ringkas, yang ringan dulu. Ya. Biar apa? Ngantuknya hilang ya. Biar badannya seger begitu. Jadi ini adalah salah satu sunnah yang penuh dengan hikmah ketika kita memulai salat malam. Selanjutnya yang keempat, minas sunnati an ya'tiya bil istiftahatil waridati fi sholatil laili wa min dzalik. Di antara sunnahnya adalah dengan membaca doa-doa istiftah yang datang dalam hadis-hadis mengenai salat malam. Jadi ketika salat malam itu dianjurkan membaca doa istiftah. Ya. Nah, doa istiftah ketika sholat malam ini ada banyak macamnya. Artinya ada banyak yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, yang pernah diajarkan oleh beliau, itu ada banyak jenisnya. Ya. Di sini penulis membawakan 2 jenis. Ya. Kalau mau lebih banyak lagi bisa dilihat di dalam misalnya kitab Sifat Salat Nabi. Di situ beliau menyebutkan banyak sekali jenis-jenis doa istiftah. Ya. Nah, kayak di sini yang keempat di antara sunnah adalah membaca doa istiftah yang datang di dalam hadis-hadis ketika sholat malam. Di antaranya adalah yang pertama, maja'a fi sahih Muslim, yaitu doa istiftah yang datang di dalam sebuah hadis di dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Aisyah berkata, kana ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari, maka beliau pun membuka salat beliau dengan bacaan
Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya. Ini diantara doa istiftah yang pertama ketika sholat malam. Kemudian yang kedua, maja'a fis sahihaini, yang datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada minal laili qala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertahajud di malam hari, maka beliau pun membaca, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyun haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Nah, ini diantara bacaan-bacaan istiftah, doa istiftah, ya, atau doa iftitah yang bisa kita baca ketika sholat malam, ya. Dan ada banyak lagi jenisnya, baik yang panjang, yang lebih panjang ada, yang lebih pendek dibanding pun ada. Ya, silakan dibaca di dalam, khususnya di dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, di situ disebutkan banyak riwayat, di antaranya banyak riwayat tentang doa-doa istiftah yang dibaca ketika sholat malam. Ya. Selanjutnya yang kelima, minas sunnati an yutila qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu fatakunu jami'a au jami'u arkanis salati al-fi'liyah qaribatan minas sawa. Yaitu di antara sunnahnya adalah memperpanjang berdirinya. Ketika salat malam, berdirinya bacaannya dipanjangkan. Wa ruku'ahu, rukuknya juga dipanjangkan. Wa sujudahu, dan sujudnya juga dipanjangkan. Maka seluruh rukun-rukun sholat ketika sholat malam itu dijadikan panjangnya kurang lebih sama. Artinya kalau berdirinya itu panjang, ya rukunya pun kurang lebih sama begitu. Misalnya berdirinya 15 menit, maka rukunya pun ya 10 menit gitu, 12 menit. Jadi sama kurang lebih. Jangan jomplang, berdirinya ya 1 jam, ternyata rukunya cuma 1 menit misalnya. Ya. Jadi dibikin kurang lebih sama. Ya. Qoribatun au qoribatan minas sawa. Kurang lebih panjangnya sama. Antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ya. Itu adalah sunnahnya. Kemudian yang keenam, wa an ya'tiya bis sunanil waridati fi qiraatihi. Yaitu di antara sunnahnya adalah membaca atau membaca dengan cara-cara yang disunnahkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis. Ya, cara membacanya ketika sholat malam. Ya, di antaranya adalah di antara tata cara yang disunnahkan ketika membaca, ketika bacaan dalam sholat malam, yaitu yang pertama, an yaqra'a mutarassilan, membacanya perlahan-lahan. Jadi ketika sholat malam itu bacanya tidak kebut, mana-mana enggak, ya. Tapi pelan, perlahan-lahan. Wal maksud annahu la yahdar. Ya, maksudnya adalah dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Au yuhidza al-qira'ah hadzan, atau dia memperlambat dengan sangat lambat juga tidak. Ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi ya membacanya dengan mutarassil, ya pelan yang pas begitu ya. Kemudian yang kedua,
an yuqatti qira'atahu ayatan, membaca itu ayat demi ayat. Wal maqsudu annahu la yasilu ayataini aw salas min duni tawaqqufin bal yaqifu inda kulli ayah. Maksudnya adalah dia tidak menyambung 2 ayat langsung disambung dibablas, itu tidak. Ya. 2 ayat, 3 ayat begitu kadang dibaca satu nafas terus ya enggak berhenti, ya. Akan tetapi membacanya dipotong setiap ayat. Jadi ayat yang pas pendek begitu ya, itu dibaca per ayat. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau membaca Al-Fatihah itu beliau yaqifu inda ra'sil ayah. Beliau berhenti setiap berhenti ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Ya. Jadi tidak disambung langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi dipotong ayat demi ayat. Ya. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Ya, disambung boleh saja. Ya, sah salatnya. Namun yang disunahkan nanti yang lebih utama adalah berhenti pada setiap berhentinya ayat. Kemudian yang ketiga, idza marra bi ayati tasbihin sabbah. Ketika sedang membaca ya salat malam melewati ayat-ayat tasbih, ya, maka kita pun bertasbih. Ini ketika salat malam, salat sunnah, ya. Misalnya ya sabbihisma rabbikal a'la, ya, maka kita pun bertasbih subhanallah atau subhana rabbil a'la, ya. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'al, ya, kalau melewati ayat-ayat doa maka berdoa, ya, melewati ayat-ayat tentang surga, ya, maka kita minta, ya Allah masukkan aku ke surgamu, ya. Ketika melewati ayat tentang ya diampuni, maka kita minta ampun, ya. Wa idza marra bi ayati ta'awudin ta'awwadh, kalau melewati ayat-ayat perlindungan maka berlindung. Melewati ayat tentang azab, tentang neraka, maka kita berlindung, ya. Jadi memang ya inilah pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Dan juga pentingnya kita mempelajari bahasa Arab tentu saja. Karena banyak orang dia melewati ayat demi ayat tanpa dia memahaminya. Ya, maka bagaimana dia bisa melaksanakan sunnah yang satu ini? Sedangkan sunnahnya ketika lewat ayat tasbih dia bertasbih. Ayat berisi tentang rahmat, tentang permintaan, tentang doa, dia berdoa. Ketika melewati ayat perlindungan, ayat tentang azab, neraka, berlindung. Kalau dia tidak memahaminya maka akan lewat begitu saja. Ya. Maka di sini memang ya jika memang memungkinkan kita berusaha mempelajari bahasanya Al-Qur'an. Bahasa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan dengan sunnah beliau, yaitu bahasa Arab. Bahasanya Islam. Ya. Akan dikatakan itulah bahasanya penduduk surga. Ya. Kita salat dengan bahasa Arab, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, azan, maka seorang muslim memang sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab, ya. Makanya kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa inna juz'un min dinikum, pelajari bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian, ya. Maka ya sangat menyedihkan memang banyak di antara kita yang mungkin belum menguasai bahasa Arab. Maka ya hendaknya kita berusaha, atau setidaknya anak-anak kita bekali bahasa Arab sehingga mereka bisa mengerti Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa menggali hikmah-hikmah yang luar biasa banyaknya, ya. Sehingga kita tidak mudah untuk tidak bingung, tidak mudah dibodohi oleh para dai-dai yang menyesatkan umat, ya, yang mereka membacakan ya hadis-hadis yang palsu, yang membacakan syubhat-syubhat yang keliru, yang menyesatkan, ya. Maka disinilah ya mudah-mudahan kaum muslimin ya bisa mempelajari bahasa Arab, bisa menguasai bahasa Arab sehingga mereka bisa memahami ketika sholat paling tidak, ya. Wa yadullu ala ma taqaddam, dan yang menjadi dalil dari
sunnah-sunnah tadi, ya, yang sudah kita bacakan tadi, baik cara bacaan atau yang tadi panjangnya bacaan, ya disamakan dengan rukuknya sujudnya tadi, semua itu diserangkai, disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faftatahal Baqarah." Saya pernah sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menjadi makmum ketika sholat malam, sholat tahajud. Hudzaifah ini menjadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka dengan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, seterusnya, ya. Fakultu, maka kata Hudzaifah di dalam hati beliau, aku pun mengatakan, ya, dalam hati beliau Hudzaifah mengatakan, yarkau indal mi'ah. Ya, beliau menyangka, wah paling Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan ruku setelah 100 ayat. Ya. Lumayan, surat Al-Baqarah itu ada 286 ayat. 100 ya kurang lebih sepertiganya begitu ya. Ya. Jadi sudah berapa puluh menit begitu, setengah jam lebih bisa, ya, setengah jam misalnya. Maka Hudzaifah pun berpikir, ini paling 100 stop nih, ya. Ruku nih 100. Tsumma mado 100 lewat ternyata, bablas. Ya. Fakultu, maka udah lewat 100, Hudzaifah pun dalam hatinya mengatakan, yusolli biha fi raqatin. Paling ini Al-Baqarah dibaca dalam 1 rakaat. Bayangkan surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Famadha, ya, lewat ternyata. Fakultu yarka'u biha. Ini paling ruku nih, begitu selesai surat Al-Baqarah ruku, ya. Summaftatah Nisa, beliau pun membaca surat An-Nisa. Ya. Selesai Al-Baqarah, sambung surat An-Nisa. Bayangkan surat Al-Baqarah 2,5 juz, ya, 2,5 juz, 280 ayat, 86 ayat. Lanjut surat An-Nisa, ya. Faqara'aha, selesai surat An-Nisa, tsumma ftataha Ali Imran, beliau lanjut lagi surat Ali Imran. Bayangkan, ya, bayangkan betapa kuatnya juga Hudzaifah ini, ya, menemani terus, ya. Bayangkan kalau kita yang ada di posisi Hudzaifah, ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ya. Kalau kita mungkin sudah gempor mungkin, ya. Sudah kaki sudah bergetar mungkin, ya. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Ini luar biasa, ya, kata Hudzaifah, dan beliau membacanya itu bukan baca cepat-cepat buru-buru, ya. Apalagi zaman sekarang ada yang salat tarawih 5 menit, ya, 11 rakaat 5 menit, bayangkan, ya. Ini beliau yaqra'u mutarassilan, bacanya perlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, lewat ayat yang ada isi tasbih, beliau pun bertasbih. Jadi enggak buru-buru sama sekali. Bertasbih dulu, ya, berhenti dulu. Wa idza marra bi su'alin sa'al, lewat ayat-ayat berisi doa, beliau pun berdoa meminta. Wa idza marra bi ta'awun ta'awad, kalau beliau melewat ayat-ayat perlindungan, beliau pun berlindung dulu. Bayangkan itu, ya, berapa lama, ya. Tsumma raka'ah, baru setelah itu ruku, ya. Setelah baca 3 surat tadi baru ruku, ya. Ini pun menjadi dalil bahwasanya kalau kita lihat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, harusnya kan urutannya itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya. Karena Al-Baqarah surat kedua, surat ketiganya Al-Imran, surat keempat An-Nisa. Namun di dalam hadis ini beliau membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa surat keempat, ya, loncat, baru surat Al-Imran. Ini kata para ulama, dalil memang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, artinya surat-surat dalam Al-Quran, itu nggak mesti harus berurutan. Ya, boleh saja surat yang urutannya belakangan, kemudian lari ke depan, tidak ada masalah. Ini diantara dalilnya. Ya.
Tsumma raka'a, setelah baca 3 surat panjang tadi baru ruku. Ya. Faja'ala yaqul, maka beliau pun mulai membaca, mengucapkan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dan rukuknya itu kurang lebih sama lamanya, sama panjangnya dengan berdirinya tadi. Bayangkan. Berdirinya saja sudah berjus-jus, ya. Berjam-jam berdirinya. Rukuknya pun lama. Ya. Itu kalau orang nggak kuat bisa, ya, jumparit bisa. Ya. Jadi beliau pun membaca subhana rabbiyal azim. Makanya boleh diulang-ulang, nggak mesti harus 3 kali, enggak. Ketika misalnya imamnya panjang, maka kita ulang-ulang terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana, enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau rukunya hampir sama dengan berdirinya tadi. Yang berdirinya 3 surat panjang tadi. Ya. Ya, berarti berapa kali itu sebenarnya? Ya, terus diulang-ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, terus, ya. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Bangkit menuju i'tidal. Ya. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka. Kemudian beliau pun berdiri lama juga. Ya. Kurang lebih hampir sama dengan rukuknya tadi. Situ baca apa? Ya, diulang-ulang. Ya. Sebutkan oleh Syalbani, yaitu riwayat beliau membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Gitu. Jadi ketika setelah sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, kemudian mengulang-ulang membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Samanya sama, maknanya sama dengan rabbana walakal hamdu, sama saja. Ya. Boleh rabbana walakal hamdu diulang-ulang, silahkan. Ya. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, terus begitu. Tsumma sajada, kemudian beliau pun sujud. Ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyam, dan sujud pun lama, hampir sama dengan berdirinya tadi, luar biasa. Ya. Betapa panjangnya, ya. Ya. Maka ini adalah bagaimana tata cara salat beliau, ya. Walima rawahu, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Muslim, ya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam musnad beliau dari hadis Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, annaha su'ilat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Salamah pun menjawab, kana yuqatti qiraatahu ayatan-ayatan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotong bacaannya itu ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan berkata Imam Daruqutni, isnaduhu sahih, isnadnya sahih, ya. Dan juga disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Jadi itu ayat per ayat, ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti qira'atahu wa yaqifu inda kulli ayah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong bacaan beliau berhenti di setiap ayat. Wa kana yurattilis surata atau yurattilus surata hatta takuna atwal min atwala minha. Beliau dulu membaca surat itu dengan tartil sehingga menjadi sangat panjang. Karena saking beliau perlahan-lahan, saking tartilnya, ya, maka menjadi lebih panjang daripada biasanya. Wa qama bi ayatin yuraddidu hatta sabah, dan kadang-kadang beliau itu membaca satu ayat beliau ulang-ulang sampai subuh. Bayangkan. Ya, nggak bisa lewat dari ayat tersebut. Lewat ayat tersebut di situ sampai menangis semalaman. Itu terus ayat diulang-ulang. Ya. Waqal, dan beliau mengatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusir bil qira'ah fi salatil laili taratan wa yajharu biha taratan. Dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mensirkan bacaan beliau ketika salat malam kadang-kadang,
Dan di kali yang lain beliau pun mengeraskan bacaan beliau. Jadi boleh saja disirkan ataupun dikeraskan, boleh. Wa yutilul qiyam, beliau panjangkan berdirinya. Wa yukhaffifu taratan, dan kadang-kadang beliau pun meringkasnya. Wa yutir akhir lail wa huwal aktsar, dan beliau melaksanakan witir di akhir malam, dan ini kebanyakannya, keseringnya. Wa awwalahu wa ausatahu, dan kadang-kadang pun di awal malam beliau witir, kadang di pertengahan malam. Ya. Makanya kata sahabat, kalau kamu pengen mendapati Rasulullah sholat di awal waktu, pasti kamu akan mendapatinya. Kalau kamu ingin Rasulullah sholat di tengah malam, kamu juga pasti bisa mendapatinya. Kalau kamu ingin melihat Rasulullah di akhir malam, kamu pun akan mendapatinya. Ya. Karena beliau melakukan di semuanya. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir kita bahas pada siang hari ini, yaitu minas sunnati an yusallima min kulli rakaataini. Sunnahnya adalah salam setiap 2 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau mengatakan, qama rajulun faqala ya Rasulullah kaifa salatul lail. Seorang lelaki berdiri kemudian berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara salat malam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Kalau kamu takut subuh masuk, maka witirlah dengan 1 rakaat. Ya. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Wal maqsudu bi matna-matna, maksudnya matna-matna tadi, ay yusalli snataini fa yusallimu min rak'ataini wa la yusalli arba'an jami'a. Maksudnya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, salam setiap 2 rakaat, dan tidak sholat langsung 4 rakaat. Ya. Artinya bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Rasulullah pernah sholat langsung, ya, lebih dari 2 rakaat pernah. Ya. Namun Rasulullah SAW di sini memberikan petunjuk beliau 2-2, gitu. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha alladzi taqaddam, berdasarkan hadis Aisyah yang sudah tadi kita bacakan. Qal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafragha min salatil isya ila al-fajri 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'atain wa yutiru bi fahidah. Ya. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di antara waktu setelah selesai salat isya hingga sebelum salat subuh sebanyak 11 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Jadi 2, 1 witirnya. Ya. Jadi ini adalah di antara sunnah ketika sholat malam. Kepada para pecinta liman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di penghujung acara ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekurangan, kekeliruan, maka semua datangnya dari kelemahan ilmu kami dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan dari segala keburukan, juga dari wabah penyakit virus corona ini yang terus berkembang, berubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah kebaikan untuk semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dan menjadikan kaum muslimin senantiasa semakin dekat kepadanya, kaum muslimin semakin berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, menjaga mereka dari segala kejahatan, keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, calon penghuni surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surganya kelak. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.